Pelapor kita Yuriko, dia lumpuh karena dulu ditabrak lari oleh ibu dari pacarnya sendiri. Lo udah beres masalahnya ya? Udah. Karena ibu pacar lo emang gak suka sama lo ya? Iya awalnya, tapi sekarang semenjak aku udah baikan juga, udah nggak ini lagi. Tapi sekarang kecurigaan lo adalah justru Justru di videonya dia kayak selingkuh gitu. cowok lo yang selingkuh justru. Saat hubungan lo dengan ibunya udah baik-baik aja, justru sekarang cowok lo yang ada videonya, coba lihat. Bang. Apa itu? Apa sih? Cewek apa cowok sih? Cewek. Coba. Taunya cewek dari mana? Pakai rok. Tapi tadi pakai tutup kepala cowok kali. Ini jalan-jalan. Oh, jadi dia nggak tahu. Tapi ini kelihatannya selingkuhan sih ya. Soalnya Kesel masalah banget sih dari gesturnya juga. Oke, rumah cowok lo di? sini, Mas. Oke, ini. Kursi rodanya dia turunin dong. Tragis dan ironisnya, Yuriko ini ditabrak saat dia sedang nyebrang menuju ke rumah sakit saat dia merawat Denny pacarnya, di mana Denny saat itu koma karena kecelakaan mobil. Dan pemirsa tahu nggak? Ini tragis dan ironisnya, Denny itu pacarnya kecelakaan saat dia sedang selingkuh dengan selingkuhannya, tabrakan dan koma. Di situ Yuri masih mau merawat pacarnya. Assalamualaikum. Ini rumahnya Denny. Benar-benar Mas. Sayang ini aku. Masih tidur kali ya? Tapi pas kita ketok rumahnya Denny, yang ngebuka pintu bukan Denny, tapi seorang wanita cantik, seksi, pakai baju tidur, dan ngapain dia ada di rumah Denny? Kamu itu siapa ya? Lah, yang ada aku dong yang nanya kalian siapa? Dia mau nyari Denny. Enggak, Mbak. Sekarang Mas Denny-nya kemana, Mbak? Ya Denny ada, sayang. Lah sayang. Kamu ngapain ya? Mas, itu siapa, Mas? Sayang, kamu kok nggak Mas, kabar aku? jelasin sama aku ini siapa? Nggak ada apa ini? Aku. Jadi ini gini, dia ini anaknya teman mama saya. Denny di situ berusaha untuk menjelaskan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan cewek itu. Tapi ngapain cewek itu tidur di rumah itu? Kan jelas dia pakai baju tidur. Ini ada yang aneh nih. Ya, aku tuh udah dijodohin sama mamanya. Nggak. Kamu ngomong apa sih? Loh, kamu apaan sih? Kamu jangan nutupin aib kamu sendiri dong. Jadi ayo gimana? Saya nggak ngerti nih. Kok kamu nggak ngomong kayak gitu sih? Kamu tiba-tiba di sini, terus ngacauin semuanya. Ya kan kita emang dari tadi malam udah bersama. Kamu nginep di sini semalam? Iya, ya kan Nggak, kita hidup justru. bareng. Tidur bareng-bareng tuh ya ngomongnya ya. Tak percaya aku nggak. Dia cuma Dia bilang dia tidur sama kamu. biasa. Dari semalam loh. Dari semalam loh, Mas. Cuma Dia makan bilang. doang, karena dia itu anaknya teman mamaku. Aku Kamu kok nggak masih tahu. ada hubungan sama dia sih? Katanya kamu udah nggak mau punya cewek cacat kayak dia. Siapa apaan kalian di sini kumpul-kumpul? Tiba-tiba ibunya Denny datang. Saya langsung berusaha untuk memperhatikan gelagat atau gerak-gerik ibunya Denny ini. Karena kan ibunya Denny ini dulunya katanya sejarahnya dia benci banget sama pelapor kita Yuriko. Jadi ada apa ya sayang? Katanya dia ngaku jadi calon istrinya Mas Denny. Gak ada hubungan apa-apa sayang. Ini tuh anaknya teman tante. Loh, kok tante ngomong kayak gitu sih? Tenang-tenang, gak ada apa-apa sayang. kamu harus percaya. Tante, aku tuh tadi diomelin sama dia loh, Tante. Ya wajar aja kamu dimarahin, ini kan calonnya Denny. Lah, kan Tante jodohin aku sama Denny. Kamu di gimana sih kalau ngomong jangan ngaco lah. Lagian kamu ini kenapa masih di sini? Kan saya udah bilang kamu udah suruh pulang. Lah, Tante apaan sih? Pernikahan kita udah deket loh, Tante. Pernikahan apa sayang? Tidak ada pernikahan. Ini calon istrinya Denny. Aku makin gak ngerti nih, Mas Tante apa sih? Kamu tanya gimana? Pokoknya aku gak mau tahu. Kalau misalkan kayak gitu, aku bilangin Mama. Ya silahkan aja kembali sama mama kamu. Saya akan jelaskan semuanya. Ingat ya, Tante. Tante balikin semua uangnya. Uang apa? Tante
Tante jangan pura-pura bego deh. Sekarang gini aja deh, kamu ganti baju. Nanti saya ada urusan sama kamu. Saya selesaikan ini semua. Saya urus sama mantu saya dulu. Apaan sih tante? Kamu percaya sama tante sayang? Dia itu anaknya teman tante. Dia lagi nginep di sini karena mamanya kan lagi keluar kota. Dia titipkan ke saya. Tapi kenapa tadi dia bilang calon istrinya Denny? Mungkin dia salah paham kali. Nanti saya jelaskan sama dia. Emang tadi tante dibilang kan suruh balikin duit, tante terima duit dari dia. Enggak. Saya tidak merasa. Ya sudah, kamu percaya ya. Kamu pasti akan nikah dengan Denny ya. Oke? Denny. Siap. Mas. Ya udah sayang, kamu harus percaya dong. Masa kamu nggak percaya sih? Aku nggak percaya Mas. Terus siapa? Kalau bukan dia siapa lagi ada di video ini? Video apa lagi? Kamu lagi? Ya lu jujur itu video lo, itu lo kan? Ini video dari mana? Ini video udah lama sayang. Udah 3 tahun yang lalu, itu sebelum kenal kamu. Ya terus apa gunanya orang ngirimin video ini ke dia? Ya mungkin aja nggak ada orang yang nggak suka sama kita. Iya, orang nggak sukanya. Siapa? Nggak tahu. Nggak, ini pasti mama aku deh. Bisa Ya soalnya mama aku kan nggak suka sama kamu. Nggak mungkin Mas. Mama kamu tuh sering banget ngirimin makanan buat aku ke rumah aku. Kirimin makanan ke kamu, terus kamu makan nggak? Ya aku makan. Kenapa? Ya aku heran aja kok mama aku bisa-bisanya kirim ke kamu makanannya setiap hari lagi. Emang kenapa? Kan calon mantunya. Iya. Ya mamaku kan nggak suka sama Yuri. Benci. Ya itu kan mungkin dulu sebelum tahu ini itu gimana. Tapi kamera menangkap di dalam itu ibunya dengan cewek tadi yang namanya Tria itu kayak lagi berdebat. Tapi kebalikan, di sini kelihatan Trianya yang lebih dominan. Wanita ini yang marah-marahin ke ibunya Denny. Ya aneh aja sih. Kamu boleh sekarang lupain aku, tapi lihat nanti. Dan buat kamu, dia tuh cuma nggak tega sama kamu. Pokoknya kamu tenang aja. Aku tuh cintanya cuma sama kamu. Aku kan udah mau nikah, kita udah mau nikah. Kamu nggak perlu percaya sama yang lain. Oke? Nanti soal mama aku biar aku yang bujukin ya. Enggak, mama kamu tuh udah baik sama aku. Ya tapi jadi masalahnya tuh kamu. Jadi aku sih. Kamu nggak pacaran kan sama dia? Enggak, sayang, enggak. Pokoknya aku sayangnya sama kamu dan aku nggak tahu dia siapa dan aku nggak tahu dia bagaimana datangnya sampai di sini. Aku nggak tahu. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu nggak malu kan? Punya istri lumpuh kayak aku. Jawab. Kok jawab sih kamu? Enggak, aku nggak malu sama sekali. Kenapa kamu bengong sih? Enggak, aku nggak malu sama sekali sayang. Aku udah sayang kamu. Kamu cuma satu-satunya dan kita udah mau nikah dan aku akan segera urus ya sayang ya. Sekarang kamu pulang aja. Aku harus ke kantor sayang. Aku harus ketemu klien aku ya. Oke? Kamu percaya sama aku ya? Udah mas, tolong ya. Oke. Lihat deh, itu cewek itu siapa? Kok ribut gitu sih? Tapi saya masih belum yakin. Saya masih melihat muka ibu itu penuh kebohongan. Saya masih tetap curiga sama ibu ini. Denny cabut, Denny pergi. Gini aja, gue masih curiga sama ibunya. Lo turun, lo tungguin ibunya di sini. Oke. Ya, karena gue ada ngelihat gelagat yang aneh antara ibunya dengan cewek tadi. Gua juga Kayak ada yang sih, disembunyikan. Dan tadi juga sebelumnya Denny sempat ribut sama ibunya kan. Oke, lo turun. Ya, nanti lo kontakkan sama gue ya. Ya. Denny keluar, kita ikutin. Gue disuruh Mas Uya buat stay di rumah Denny buat ngintai. Ternyata nggak lama ibunya Denny keluar, di situ gue langsung ikutin. Gue langsung buru-buru ikutin, ternyata ibunya Denny berhenti di sebuah minimarket. Dan ternyata ibunya Denny di sini ketemu sama cewek yang tadi di rumah Denny, si Tria. Agak sedikit biar kita tahu dia Oke. apa ya. Iya. Oke. Ini gue video call kok. Gue nggak diangkat. Halo, Mas Uya.
Maksudnya, ini gue jadi tadi, iya gue lagi ikutin ibunya dari rumahnya. Ternyata ibunya pergi sama tukang ojek. Dia berhenti ke itu mas, terus dia ketemu sama cewek yang tadi. Gimana sih tante tuh udah bikin aku malu. Iya tante tahu. Iya mas, gue juga bingung masa ceweknya malah ngomel-ngomelin ibunya kayak gitu sih. Maafin tante sekali lagi ya sayang ya. Mas dia masuk markas. Iya gue ikutin terus kok. Iya. Oke. Yuk. Kok banget ya berdua ya? Duh, mereka sekarang pergi berdua. Iya, kita ikutin ya. Gak lama mereka keluar lagi, mereka pergi berdua. Gue langsung ikutin terus, ternyata dia berhenti di rumahnya. Dia balik lagi ke rumahnya. Di situ gue langsung gabung sama Mas Uya. Sekarang kita ikutin calon suami lo si Denny. Dan dia harusnya pergi ke kantor jam segini ya? Iya. Coba gue lihat dong foto-foto lo sama Denny dong. Lo pacaran udah berapa lama? 2,5 tahun, Mas. 2,5 tahun. Iya. Oke, Denny ke kantor kan? Denny Iya. ke kantor, ya udah sekarang kita nunggu dia di sini aja dan kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa kita curigain kalau dia di kantor. Tapi baru dia mau masuk kantor, tiba-tiba dia nengok kayak dipanggil seseorang dan ini bukannya baju yang tadi dipakai ini sama cewek yang tadi hampir ketabrak sama kita. Tadi kan kita hampir nabrak, inget gak? Kita hampir nabrak orang, tadi inget gak? Kita hampir nabrak orang, ya, di dekat rumah pacar lo dan ini hoodie-nya ini kan? Mas, ini bukan masalah hoodie-nya, Mas. Ini dia peluk-pelukan, Mas. Aku butuh Iya, Mas. ini. Kita turun. Kursi rodanya. Kursi roda. Karena kita mesti nunggu kursi roda, cewek itu keburu pergi. Kita bingung nih mau ngejar cewek itu mau ke Denny. Kita mesti ngejar dia apa gimana? Yuri, sayang, Mas, kamu ngapain? Enggak, bukan, Mas. Tadi kamu kenapa pelukan sama cewek itu, Mas? Siapa? Aku lihat sama mata kepala aku sendiri kamu pelukan di sini, Mas. Siap, lo tadi ngomong sama cewek kan? Apa aku nggak ngomong? Kalau tadi lo barusan turun dari Tadi- mobil, lo ketemu sama siapa tadi? Ngobrol sama cowok saya. Apa? Itu cowok Oh, saya. cowok. Oh, jadi peluk-pelukan sama cowok yang pakai rok gitu? Enggak, intinya itu klien. Nah, aku. ya itu cewek apa cowok gue tanya? Itu klien saya. Kamu nggak Cek. usah ikut campur. Jadi dia itu sepupu aku saya. Dia itu Ria. Kamu ingat Iya. kan? Yang Iya, bukannya di Bandung. Akhirnya Denny ngaku bahwa itu memang cewek, tapi dia bilang itu adalah sepupunya namanya Ria. Si Ria itu lagi bisnis sama aku sayang. Sejak kapan kamu bisnis sama si Ria? Terus bisnis peluk-pelukan gitu. Tadi di Kalau bisnis kenapa peluk-pelukan, ha? Dia lagi cerita sama aku. Dia ditipu sama orang. Dia curhat ke aku, itu aja. Makanya dia sedih dan ya aku sebagai sepupunya wajar dong. Jadi tadi peluk-pelukan dia lagi cerita curhat. Iya. Dia ditipu orang. Iya. Aku yakin, Mas, cewek itu yang ada di video kamu yang kamu bilang itu 3 tahun lalu. Sekarang, biar kamu buktiin sama aku, telepon dia sekarang. Iya. Buat apa sayang? Dia buktiin biar dia percaya. telepon. Ya oke. Suruh dia balik lagi ke sini. Oke, Iya. oke aku Telepon Ya sekarang. ini aku telepon sayang. Aku lihat dari sini, Mas. Iya. Dia lari ke sana, Iya, Mas. dia lari ya. Ini nggak diangkat-angkat sayang. Nggak diangkat-angkat. Loudspeaker, Mas, sekarang. Speaker. 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 Nggak diangkat. Tapi ini emang nomornya Ria sih. Ria sepupu. Kamu harus percaya sama aku sayang. Kamu harus percaya sama aku. Yuri percaya sama Denny. Gak tahu, mereka nih saling cinta sih kelihatannya. Kalau Yuri, saya jelas Yuri ini cintanya tulus sama Denny. Tapi pertanyaannya Denny sama Yuri benar-benar tulus apa enggak, itu yang kita nggak tahu. Udah ya. Aku lanjut kerja dulu ya. Mas Uya tolong anterin pulang ya. Oke. Tapi lo percaya sama dia? Hah? Percaya sama dia? Gak lama Denny keluar dari kantor, padahal dia kan tadi mau ke kantor. Masa belum sampai 10 menit dia keluar dari kantor, kita ikutin. Dia pergi lagi? Nah, gue rasa dia mau nemuin cewek tadi. Ya udahlah, Mas. Itu pasti Ria sepupunya, Mas. Nah, kita ikutin aja. Dan kalau dia ke kantor, ngapain dia pergi lagi? Pasti dia mau nyusulin cewek tadi. Ikutin. Ini kan rumahnya Denny, Mas. Rumahnya Denny. Serius? Ternyata menurut Yuri ini menuju arah ke rumahnya Denny. Oke, saya punya ide. Saya suruh
tim untuk duluan meluncur ke rumahnya Denny sebelum kita nyampe. Ngebut naik motor aja. Saya suruh naruh penggoda kita di teras rumahnya Denny. Oke, Cak, dia masuk ke rumah. Lu di depan teras, lu udah di depan teras kan? Oke, lu pura-pura pembantu yang lagi baru datang dari kampung ya. Loh, ini ada apa ya? Kenalin Mas, Hah? saya asisten rumah tangga baru di sini. Rumah tangga baru? Iya, Kok mama saya nggak ada cerita ya? Nggak tahu juga deh. Saya kan mau ngelamar kerja di sini. Sebentar, saya coba telepon mama saya ya. Oke Mas. Sayangnya nggak disuruh masuk dulu nih Mas. Oh, masuk ya? Oh iya, boleh. Panas Yuk, soalnya, masuk dulu aja Mas. yuk. Oke, yuk, kita masuk. Oke deh, masuk dulu. Silakan. Iya, siang Mas ya. Sebentar ya. Oke. Oke, di nelfon ibunya lagi gimana ya? Dia aja. Kalau misalnya ibunya bilang nggak nyari pembantu, kan emang nggak nyari pembantu kan? Lu pura-pura salah alamat aja ya. Masuk sih. Kenapa Mas? Oh, enggak. Ini saya coba hubungin mama saya. Nggak diangkat-angkat sih. Saya juga masih bingung. Masnya nggak yakin kalau saya asisten rumah tangga di sini? Gimana ya? Soalnya dari potongannya kayaknya nggak cocok ya jadi ART ya. Masih. Cocoknya jadi pacar saya loh. Itu kan rumah nomor 4 ya. Lu pura-pura aja salah. Saya mau ke rumah nomor 14. Nanti lu pura-pura mau pergi ya. Cak, lu pura-pura mau pergi nggak karena salah alamat. Kita pengen lihat nih, Denny akan nahan lu apa enggak? Maaf Mas. Hah? Iya? Ada apa? Ini rumah nomor 14 bukan ya? Ini nomor 4. Saya nyari nomor 14. Berarti saya salah alamat dong. Ya udah saya permisi dulu ya Mas ya. Jangan dulu. Bukan ditahan. Ngobrol dulu aja di dalam. Enggak enak. Nggak apa-apa, udah ayo ngobrol dalam yuk. Saya perempuan masih sendirian. Iya nggak apa-apa. Ih. Ya udah kita ngobrol di luar aja deh. Ya Gitu udah. ya. Silakan duduk dulu. Duduk aja. Silakan. Iya. Ngomong-ngomong, kok kamu ngelamar jadi pembantu rambutnya pirang ya? Kemarin aku tuh dijanjiin Mas buat jadi penyanyi dangdut di Jakarta. Tau-taunya aku ditipu. Walah, kasihan banget. Tapi tenang aja. Aku banyak produser. Tenang aja, aku ada. Beneran. Maaf Mas, kayaknya aku nggak enak deh manggil Bapak aja. Kenapa? Nggak Bentar. enak. Ih Mas ya, kok deket-deket sih? Nggak apa-apa kan biar dengar suara indah kamu. Ih, Oh, aku udah setia sama dia. Iya, gue tahu lu setia banget sama dia. Dan kayaknya emang lu nggak pantas deh sama cowok kayak gini deh. Lu tuh pantas sama orang yang bener-bener sayang sama lu, orang yang bener-bener cinta sama lu. Ya. Apa? ntar malu tahu diliatin orang gitu. Nggak apa-apa Sampai- kok diliatin deket orang, deket cewek cantik ini. Tapi kok kamu jadi pembantu kok kulitnya harus begini ya? Ih, Mas, Mei jadi geli tahu. Ya habis kamu bikin gemes sih. Enggak. Enggak. Tapi gini sih, emang aku lagi rencananya cari pembantu untuk adik aku lumpuh. Emang ada Bapak? Kok bapak lagi sih? Mas emang- aja. Ya udah Mas, emang adenya Mas kenapa ya? Adik aku kecelakaan sama selingkuhannya. Dia bilang adiknya lagi, Mas. Ya, mungkin maksudnya bukan kamu kali. Dia cuman kepikiran di kepala dia begitu, mungkin untuk nahan menggoda kita doang nih. Ya udah aku nggak apa-apa deh Mas, yang jadi pembantu juga nggak apa-apa. Beneran? Iya nggak apa-apa aku. Oh boleh banget Yang kalau penting gitu. aku kerja. Ya udah boleh banget. Ya. Mulai kapan kerjanya? Kalau sekarang juga boleh. Oke, kalau gitu. Tapi emang Mas nggak punya pacar. Emang Mas deketin aku kayak gini nggak dimarahin sama pacar Mas? Enggak, aku udah gak ada pacar kok. Emang pacar Mas kemana? Pacar aku sebenarnya udah meninggal. Emang pacar Mas kemana?
Pacar aku sebenarnya udah meninggal. Waktu itu dia kecelakaan sama selingkuhannya. Ya mungkin itu azab kali ya karena dia selingkuh. Maaf ya Mas ya, soalnya aku nggak tahu. Iya, nggak apa-apa kok, tenang aja. Mas ya. Sabar ya Mas ya. Iya, makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, kita ketemu kayak gini, kayaknya kita jodoh kali ya. Masa iya sih bantu pacaran sama majikannya? Ya mungkin aja, nanti kan kalau kamu udah nikah sama aku jadi Nyonya Deni. Mas bisa aja ih. Iya bener, kamu jadi Nyonya Deni aja ya. Nggak enak lah Mas. Kan gimana gitu mandangnya kalau pembantu pacaran sama majikan. Lagian kamu salah sendiri, pembantu kok cantik begini. Jangan-jangan kamu disuruh sama orang ya? Waduh, dicuriga lagi. Enggak kok Mas. Ya kan aku tadi udah bilang akunya salah alamat. Tapi Masnya maksain aku duduk di sini. Oh iya juga sih ya. Yaudah yuk, mendingan kita masuk ke dalam aja. Gak enak kalau ngobrol di sini, takutnya ada tetangga. Ayo duduk. Aku mulai kerja aja deh, Mas, aku nggak enak. Ya udah Mas, kayaknya aku langsung mulai kerja aja ya. Ngapain? Ih, Sini aja dulu. Dulu, Mas pegang-pegang. kamu mau gaji berapa? Iya aku mah kalau soal gaji nggak masalah Mas. Berapa aja aku terima. Oh gitu, ya udah gampang deh kalau gaji mah ya. Ya udah deh Mas. Aku mau ngambil pelan dulu. Pelannya di mana ya? Sini. Bentar deh. Kamu nggak biasa kerja ya? Kok merasa begitu sih? Sini aku ajarin. Masnya gimana Mas? Sini, tangan kamu sini. Oke. Aku jadi nggak enak nih Mas. Kerjaannya dilihatin sama Masnya. Gak apa-apa. Aku pengen tahu doang kamu kerjanya gimana. Iya aku mah. Ya gini Mas kerjanya. Tapi kamu kayaknya cara ngepelnya salah deh. Sini aku ajarin ya. Bukan gitu Gimana cara sih? ngepelnya. Kayak gini. Mundur. Lu nggak mau melabrak ini? Bukan mobilnya. Cewek yang tadi tuh yang cewek teriak tadi di rumahnya. Gak lama mobil yang cewek yang tadi itu datang. Turun sama ibunya. Saya bilang kameramen cepet keluar jangan sampai ketahuan. Tuh kan. Ibunya sama si teriak itu. Denny! Oh, enggak, ini kan pembantu baru. Itu bisa datang. Riz. Calon mertua lo ibunya ini belum berubah nih. Emang tadi tuh acting tadi dia pura-pura marah-marahin cewek ini kan. Salah alamat dari mana? Saya tidak pesan kamu. Coba sini kamu. Saya tadi tuh salah alamat, terus saya dipaksa Mas Denny buat kerja di sini. Banyak alasan banget sih dia tante. Dia siapa sih tante? Saya juga nggak tahu. Berarti selama ini ibunya pura-pura baik doang sama aku. Iya. Dan Pura-pura. makanan yang tiap hari dia kirim cuma pura-pura. Itu yang gue curiga. Harusnya kamu kasih tahu mama. Aku telepon mama tapi nggak diangkat-angkat. Gimana dong? Memang mama silent tadi, karena mama lagi sama Tias. Denny kok kamu bisa-bisa sih sama cewek kayak gini? Ya aku nggak tahu. Dasar lu ya wanita. Mbak, kalau ngomong jangan sembarangan dong. Saya di sini dipaksain sama Mas Denny, bukan kemauan saya sendiri. Kenapa kamu mau dipaksa sama anak saya?
Disinilah kita baru tahu kalau ternyata memang ibunya dari tadi acting, ibunya memang tidak benar-benar suka sama Yuri, malah cenderung benci sama Yuri. Antar aja aku ke sana, antar aku aja ke sana. Aku nggak apa-apa. Antarin. Yuk, siapin kursi roda keluarin. Yuk. Kita masih yang jadi pertanyaan adalah ada hubungan apa antara Denny dengan si Tria ini, cewek yang dibawa ibunya? Tiba-tiba dia mau ngelamar jadi pembantu. Gatel banget sih tante. Sayang, Kamu tunggu dulu, mau kemana? sayang mau kemana? Kamu ngapain di sini lagi? Kamu duduk aja, kamu sabar. Ngapain kamu nunggu dia? Apa-apaan gimana sih? Memang dia istri aku, calon istri aku. Loh tante, aku kan calon istrinya Denny. Denny, mama kan sudah bilang, mama tidak setuju dengan Yuri. Gimana sih? Tante tadi bilang setuju sama Yuri. Saya kan sudah dibilang saya tidak mau punya calon menantu itu lumpuh. Tapi tante sebelumnya bilang suka, dan tante tahu lumpuhnya kenapa? Kan tante yang nabrak dia. Ya, memang karena saya. Tante yang sengaja nabrak dia karena tante nggak suka sama dia. Saya tahu ini kesalahan saya, tapi semua pengobatan kamu, tante itu hutang dengan mamanya. Dan ternyata kita baru tahu kalau ibunya itu ternyata berutang budi sama si Tria ini, sama ibunya Tria. Dia punya utang banyak. Mama kenapa nggak pernah bilang sih kayak gini? Sekarang saya tanya, uang kamu cukup untuk membiayai pengobatan dia? Tapi nggak gini juga caranya, Ma. Oke, sekarang intinya tante mau nggak, setuju nggak kalau dia nikah Tidak, sama tante? saya Kenapa? tidak mau. Alasannya apa? Karena dia cacat? Cacat gara-gara siapa? Ya memang karena saya, Ya, tapi udah. saya tidak mau. Kasihan dengan masa depan anak saya. Kalau gitu laporin aja ibu ini ke polisi karena dia udah nabrak kamu. Kamu selama ini nggak nuntut dia kan? Hei! Saya punya hak. Ini anak saya. Iya, tapi tante yang udah buat dia cacat, tante yang nabrak dia dulu Ya kan? saya tahu. Sekarang biaya dari mana untuk obatin dia? Itu udah tanggung jawab tante karena tante yang bikin dia begini. Tapi kan saya tidak sengaja saat itu. Tidak sengaja apa sengaja? Tidak sengaja. Udahlah, dia itu udah jadi milik aku. Denny juga nggak bakal milik kamu karena kamu cacat. Jelasnya pasti Denny bakal milik aku. Kamu Yang apa-apaan begitu, sih? Tante. Iya. Gak bisa, sayang. Pokoknya tenang aja. Aku tetap milih kamu. Aku nggak peduli sama dia. Hei Denny, kamu gak pikirin mama? Bagaimana kelanjutan hidup mama sekarang? Mah, Mama nggak pernah bilang ada kasus seperti ini, Mah. Iya memang, kalau mama bilang kamu gak akan setuju. Ya memang aku dari awal nggak setuju kok. Udah. Aku capek, aku harus kayak gimana lagi coba? Aku capek, Ma. Mama selama ini baik, jadi sekarang pura-pura baik sama aku. Aku capek, harus pura-pura. Udah, sayang, Aku sayang. bingung, aku Udah, percaya sama sayang, siapa. Aku sayang, bingung. Sekarang kamu bilang sama mereka, kamu mau nikahin aku atau enggak? Kamu mau nikah besok pun. Iya, aku mau nikah sama kamu, tapi tunggu waktunya. Lihat lo ya, lo nggak akan bahagia ke depannya. Denny nggak pernah cinta sama lo, oke? Sadar itu. Udah ada sayang, sayang. Yuri, maafin tante Yuri sekali lagi. Jadi gini. Sayang tante. Ibunya minta maaf sama Yuri. Tapi saya masih belum yakin. Saya masih melihat minta maafnya ini minta maaf palsu. Tante sebetulnya tuh setuju sama siapa sih? Tante setuju Denny nikah sama Yuri apa tante pengen menikahkan Denny dengan cewek tadi? Saya nggak. Pihak ke cewek. Saya kayak tante kayak bermuka dua tau nggak tante? Dia tahu saya salah. Sebenarnya saya ingin Denny sama Yuri. Cuma saya bingung. Mama setuju nggak kalau Yuri jadi istri Denny? Sebenarnya mama setuju. Sebenarnya. Iya. Maksudnya sebenarnya? Mama sayang sama Yuri. Mama sayang sama Yuri. Buktinya setiap hari mama kirim Yuri makanan. Tapi kalau mama Ya. sayang sama Yuri, kenapa mama ngelakuin ini semua sama Yuri?
depan bisa kan, nggak perlu mewah-mewah. Beberapa hari kemudian kita kembali ke rumahnya Yuri, pelapor kita. Karena Yuri melaporkan kalau dia kembali mendapatkan kiriman video cowoknya bersama dengan wanita lain yang dia juga nggak tahu siapa. Nah ini rumahnya kan? Iya. Tuh. Apa sih? Lihat. Itu Yuri kan? Iya itu Yuri dia main sama cewek. Kayak lagi dimarah-marahin ya. Loh mas. Tapi itu cewek. Kayaknya celana yang dipakai kemarin sama cewek yang di rumah sih. Sama Denny itu kan? Maksudnya apa sih? Itu celana yang pakai cewek itu kayak Celana yang dipakai- sama kayak cewek yang kemarin di rumah Denny. Lo pikir celana kayak begitu cuma satu di dunia, mirip aja kali warnanya. Warnanya, bentuknya, modelnya tuh sama mas. Lihat. Ini adik saya, namanya Mei. Oh adik kamu. Tapi udah jarang. Ini kamera maksudnya apa sih? Kamu udah kayak gini, malu dong Kak. Ini kamu adiknya Yuri. Iya. Oke, sekarang kenapa kamu nggak setuju kakak kamu mau nikah sama Denny? Dulu kakak inget gak? Mas Denny pas koma itu, kakak yang rawat. Padahal jelas-jelas itu Mas Denny kecelakaan tuh sama selingkuhannya. Kakak bodoh banget sih. Enggak. Mas Dini itu baik. Mas Dini itu udah mau ada niatan baik untuk cepet-cepet untuk nikah sama kakak. Mas Denny gak bakal nikahin kakak keadaan lumpuh. Mas Denny tuh sama kakak tuh sekarang karena kasihan doang kakak lumpuh. Kamu tahu dari mana? Iya kok lo bisa tahu? Ya aku tahu kan. Mas Denny itu tuh selingkuh Kak. Selingkuh sama cewek lain. Ya udah, kakak juga sekarang lagi cari tahu siapa. Ya udah kakak, selingkuhannya juga paling jodoh dari si ibu. Ya udahlah Kak, udah kakak nggak usah nyari tahu, itu tuh udah bukti bener-bener selingkuh. Kenapa lo ngelarang kakak lo nyelidikin cari tahu siapa selingkuhannya? Ya udah sih, pokoknya aku nggak suka kalau kakak nikah sama Mas Denny. Pokoknya titik, aku nggak suka. Jadi lo dapat video lagi? Iya mas. Video Ini apa yang sih? kedua kali yang aku gak kenal sama sekali siapa pengirimnya. Dan ini terlepas dari ini adalah video yang sama, atau cewek yang sama, kita nggak tahu siapa pengirimnya kan? Dan kalau emang ini benar juga video dia dengan mantannya 3 tahun yang lalu, maksud si pengirim ini apa? Makanya mas, saya ngelapor ke Mas Kuya, Mbak Risa. Kalau gue sih yakin ini bukan video 3 tahun yang lalu, emang dia punya selingkuhan, tapi yang jadi pertanyaan siapa selingkuhannya kan? Ya udah sekarang kita cari tahu. Tapi lo apapun yang terjadi lo siap kan? Siapa? Ya, oke yuk. Dek, kamu mau mana? Dek, Tadi juga kakak ngapain sih tadi? Tahu selingkuhan itu, kalau aku tahu juga ya udah biarin. Mas Denny tuh gak pantas buat kakak. Mei. Kenapa sih Adel lo gak suka banget sama dia? Aku udah nutup-nutupin ini semua, tapi dia tahu. Dia Si tahu? Mei tahu kalau misalnya Denny itu tuh pergi sama selingkuhannya. Oh tabrakannya lagi Tabrakannya. berdua selingkuhannya dan lo masih mau ngerawat dia. Jadi kita cari tahu yuk. Oke, tutup pintunya tolong, tutup pintunya. Biar sana sini. Nah ini mobilnya Denny ada nih di kantor nih. Iya ada di kantor berarti kan? Mas lihat deh mas. Namun sampai di kantor Denny kita melihat ada Denny sedang ribut berantem sama cewek yang kemarin. Nah ini kan jadi kita nggak tahu nih. Katanya udah nggak berhubungan. Katanya Denny nggak ada apa-apa sama dia. Tapi emang mereka pacaran. Itu pura-pura. Udah pura-pura itu acting. Kemarin ibunya sok-sok marahin dia sok pergi berantem gara-gara apa ya? Sekarang pertanyaannya cewek yang di video itu adalah cewek ini apa cewek yang kemarin pakai hoodie? Oh gini. Nis, lu pura-pura mendekat di sebelahnya kan ada tukang mie ayam tuh. Lu pura-pura beli mie ayam tapi lu pakai clip-on biar kita bisa dengar mereka bicara soal apa. Ya. Lu turun. Aku nggak peduli gimana kamu dengan
Yuri, yang penting kamu bantuin aku untuk jelasin ke orang tua kamu dan aku. Aku nggak bisa ngelanjutin ini. Oke, asal kamu tahu ya, aku juga nggak pernah cinta sama kamu. Mas, dia nggak cinta sama Cewek ini. itu. Dia cuma disuruh sama ibunya aja. Berarti bener kan? Dia sayangnya sama aku. Cintanya sama aku kan? Iya, berarti ini oke. Berarti cewek ini memang ibunya yang terobsesi sama cewek ini karena dia anak orang kaya kan. Tapi cewek ini baik kan? Iya, aku ngerti. Dan kamu juga cintanya sama Yuri kan? Siapa bilang aku cinta sama dia? Nanti dia juga pura-pura dong. Berarti selama ini kamu dong yang punya niat jahat. Aku pikir kamu selama ini cinta sama Yuri. Mentang-mentang aku lumpuh nih, Mas. Aku nggak bisa dicintain sama dia dengan tulus, Mas. Aku kesel sama diri aku sendiri. Jangan, Jess. Kaki kamu nggak punya salah apa-apa. Jangan. Yuri, jangan, Yuri. Bener kan selama ini dia punya cewek lain, Mas, selain aku. Buktinya dia nggak cinta sama aku, dia cuma kasihan doang sama aku, Mas. Astagfirullah, Mas. Aku mau ngelabrak, Mas. Yaudah, yuk kita labrak sekarang aja, cowok. Kak, aku gak kuat ngeliat dia sama perempuan lain. Ya udah, lo mau keluar. Aku mau keluar, tapi aku gak kuat. Perasaan aku gak kuat. Jadi gimana? Cewek yang kemarin yang pakai hoodie. Lu marah? Mas, Oh, berarti aku fix ini. kenal, Mas. Suaranya aku kenal, Mas. Siapa? Aku kayaknya kenal. sama Kayaknya dia. tapi lu nggak tahu siapa? Ini bukan sepupunya dia. Bukan, Mas. Ini bukan dia, Mas. Dan aku udah pasti ini selingkuhannya. Iya, siapin lu kursi roda. Siapin. Dia kau siapin kursi roda itu. Udah, Mas. Gak apa-apa, Mas. Aku sendiri bisa, Mas. Lo jatuh lagi. Jangan. Udah sini aja, Mas. Aku bisa. Mas, ini bisa. Aku capek, Mas. Ini siapa? Ini yang kemarin. Siapa? Aku gak bisa lanjut hubungan sama Denny. Aku juga punya pacar. Aku cuma dimanfaatin aja sama ibunya. Tolong maafin aku, Yuri. Ya, aku udah masuk. Kejar. Ya aku cuma mau kamu jelasin semuanya. Jelasin apa lagi? Mas? Ini siapa sih dari tadi duduk aja terus dia kabur segala lagi. Udah, aku nggak mau ikut campur dan urusin berdua, oke? Ya terserah kamu. Oke. Sekarang nih siapa lo nih? Ya Mas, ini siapa? enggak, dia bukan siapa-siapa. Oke. Sekarang nih siapa lo nih? Ya Mas, ini siapa? enggak, dia bukan siapa-siapa. Kamu minta maaf sama kakak. Waduh. Aku cinta sama Mas Denny. Mei, kenapa gak bilang sama aku? Mei, kakak Mei. Apapun yang bisa bikin kamu bahagia, Mas kakak relain, Mei. Gak apa-apa. Maafin aku. Diam dulu. Kakak bahagia. Tapi jangan sama Mas Denny. Aku cinta sama Mas Denny.
kamu cinta sama Mas Denny, kamu bilang sama kakak. Tapi aku nggak bisa karena kakak itu sakit dan aku nggak mau kakak jadi drop cuma gara-gara aku bilang kayak gini Kak. Aku mau tanya sekali aja sama kamu, Mas. Kamu pernah cinta sama aku atau enggak? Ya pernah lah pasti. Sejak kapan kamu bisa sama Mei, Mas? Ya, Sejak kapan? ya sejujurnya ya sayang, maafin. Sejujurnya aku nggak bisa sayang terima kamu keadaan kamu yang seperti ini. Aku nggak bisa. Ini yang lama itu masuk koma loh. Ya aku tahu. Biar sih kamu jujur. Gak kayak begini dengan mama kamu, dengan Mei juga, dengan aku juga. Aku kayak anak bodoh yang kamu bisa permainin. Udah gak apa-apa, Mei. Selama kamu bahagia, bisa terus sama Mas Denny. Udah, Mas. Aku mau pulang aja. Udah gak apa-apa. Ya gak apa-apa, udah. Enggak, aku minta maaf sama kakak. Aku nggak maksud kayak gitu Kak. Aku cuma pengen kakak bahagia. Udah gak apa-apa, Mei. Mas Denny, aku mau nanya sekali lagi sama kamu. Kapan terakhir kamu pernah cinta sama aku? Sebelum kamu lumpuh. Mas Wia, Maafin aku. aku mau pulang, Mas. Maafin Aku aku. mau pulang. Maafin aku. Enggak, Mei. Kamu bisa bahagia. Kamu bisa bahagia. Sayang. Udah, Iya, dia tolong, butuh tolong, waktu. tolong. Dia butuh waktu. Saya mau Ini- bicara, Mas. Ini klien saya dan dia minta pulang. Sayang. Tolong, sayang. Udah. Aku udah fatal banget. Sayang. Tahu nggak? Jangan, sayang. Aku udah cukup bohong. Enggak, saya tanya sama kamu. Kamu masih mau di sini apa enggak? Yoi. Sayang. Aku mau pulang, Mas. Biar aku jelasin, sayang. Sebentar aja kita ngomong. Sayang. Tolong, berhenti. Sayang. Aku jelasin kamu, sayang. Jangan, Mas. Sayang. Udah, Mas, jangan aja.